Selamat datang di Arsipedia ID. Alga dan kotoran adalah satu hal yang tak akan lepas dari ribetnya merawat ikan. Tetapi beberapa ikan bisa menjadi pembersih alami yang mampu menghilangkan kotoran dan alga di dalam akuarium. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias pembersih akuarium yang efektif. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Chinese Algae Eater. Chinese Algae Eater mungkin adalah ikan unik pembersih tangki yang paling direkomendasikan dari semua pemakan alga air tawar. Ikan CAE menempati daftar atas yang banyak dipelihara oleh para penghobi. Bukan tanpa alasan, karena mereka hampir terlalu efisien dalam pengerjaannya untuk membersihkan alga di dalam tangki. Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, ia mungkin mulai menjadi teritorial dan mengubah pola makannya. Lebih lanjut lagi, Chinese Algae Eater sangat direkomendasikan untuk tangki kecil. Chinese Algae Eater memiliki nama ilmiah Grinoceulus aimonieri yang merupakan ikan air tawar dari keluarga Grinoceelidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama lain, termasuk Siamese Algae Eater, Indian Algae Eater, atau hanya Algae Eater. Mereka lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui Thailand, Laos, dan Vietnam. Secara perawakan, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di kepala mereka, ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang memungkinkan mereka menempel ke permukaan untuk makan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese Algae Eater umumnya tergolong damai dan dapat ditempatkan dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah penyendiri alami. Mereka tidak sosial dan tidak perlu ditempatkan dalam kelompok. Ikan ini cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies mereka sendiri. CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat. Di sepanjang sisi tubuh mereka menjadi garis gelap yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik. Uniknya lagi, mereka memiliki organ khusus yang berbentuk 2 lubang cabang untuk memaksa air melintasi insang mereka untuk membantu pernapasan. Chinese Algae Eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai perairan termasuk sungai. Mereka juga diketahui sering berpetualang saat banjir dan aliran sungai yang deras. Ikan ini biasanya menunjukkan warna terbaik ketika disimpan di akuarium dengan tanaman hidup dan kayu apung dengan berbagai kondisi untuk pertumbuhan alga. Kedua, ikan pleti. Pleti menjadi pilihan kedua sebagai pembersih efektif alga di dalam tangki komunitas. Dari segi fisik, mereka memiliki perawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjangnya sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Bernama latin Scyphoporus maculates, ikan ini dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini, lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Parameter air untuk akuarium ikan pleti tidak begitu krusial. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies.
Suhu idealnya antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 hingga 8,3. Kebersihan dan kesegaran air mesti terjaga saat memelihara ikan ini. Sangat dianjurkan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti di dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Sama seperti Molly, penyakit yang sering kali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting untuk melakukan karantina kepada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Ketiga, ikan Molly. Ada pleti, pasti ada Molly. Bisa dibilang kedua ikan ini tidak pernah sepi penggemar lantaran keindahan serta bentuknya yang unik. Terlebih, ikan ini mampu menjadi pembersih yang efektif. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan Molly adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan Molly memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon, karena kebanyakan ikan Molly memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Ikan Molly merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, Molly biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Gantilah air sekitar 2 atau 3 minggu sekali, setidaknya seperempat dari total air di dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dari ikan ini. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan Molly, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa jenis ikan hias kecil lainnya. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya. Molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan Molly dan juga sebagai pakan alami Molly. Ikan Molly memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan Molly yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyebab penyakit ikan yang satu ini adalah karena parasit bernama Ichthyopteryus multifilis. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan. Untuk mengobati ikan yang terkena white spot dapat dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan NaCl 25% selama 10 hingga 15 menit atau dengan menggunakan irisan daun mahkota dewa. Keempat, Siamese algae eater. Siamese algae eater adalah ikan yang sempurna untuk membantu membersihkan akuarium dengan memakan alga ataupun ganggang. Ikan Siamese algae eater atau Crocosceilus oblongus ini adalah ikan air tawar dari famili Cyprinidae. Famili Cyprinidae sendiri adalah familia besar ikan air tawar yang terdiri atas golongan ikan-ikan mas atau ikan karper, ikan mas hias, minnow, dan kerabatnya. Ikan ini berasal dari Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Malaysia. Ikan satu ini gemar memakan alga benang dan black brush algae yang seringkali diabaikan oleh ikan pemakan alga lainnya. Mereka juga memakan planaria atau cacing pipih yang berpotensi menjadi gangguan di dalam akuarium. Sangat disarankan untuk dipelihara sendiri atau dalam jumlah 5 atau lebih dalam akuarium yang besar karena terkadang ikan ini bisa sedikit teritorial dengan spesies mereka sendiri.
Berbeda dengan Chinese algae eater, ikan ini memakan lebih banyak alga daripada CAE, karena CAE akan berhenti memakan alga ketika tumbuh menjadi besar. Ukuran akuarium untuk sepasang ikan ini adalah 100 liter, serta harus panjang dan memiliki banyak tanaman hidup. Penghobi juga membutuhkan heater untuk menjaga kualitas air dalam kisaran 24-26 derajat Celcius. Dan juga pH air berkisar antara 6,5 sampai dengan 7. SAE merupakan ikan yang sangat kuat, mudah untuk dipelihara dan diberi makan. Jika alga telah habis, penghobi dapat memberi makanan ikan seperti flek, pelet, makanan hidup, serta sayuran. Ikan ini cukup rajin dalam menyingkirkan alga dari tanaman. Karena sifat inilah, jangan biarkan mereka kehabisan bahan makanan atau mos di dalam akuarium akan habis dijadikan makanan oleh ikan yang satu ini. For your information, ikan ini merupakan salah satu ikan yang cukup kuat dalam melompat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, gunakanlah jaring sebagai penutup akuarium agar ikan tidak melompat dan mati. Sebenarnya tidak ada penyakit tertentu yang rentan terhadap spesies ini, tetapi penghobi wajib mewaspadai dengan apa yang ditambahkan ke dalam akuarium. Seperti dekorasi yang dapat membawa racun dan air dari akuarium lain, serta ikan baru yang tidak dikarantina terlebih dahulu. Kelima, ikan Otocinclus. Merawat aquascape sebenarnya gampang-gampang susah. Oleh karena itu, tank aquascape sebaiknya tak hanya diisi oleh ikan bertipe hias saja. Diperlukan ikan dengan tipe pembersih yang mampu mengurangi resiko air keruh, pertumbuhan alga, dan mengendalikan lumut di dalam tank aquascape. Ikan ini menyandang beberapa nama, diantaranya Otocinclus catfish, dwarf sucker, dan dwarf armor catfish. Ikan ini asli dari Amerika Selatan, terutama di sungai-sungai Argentina Utara dan Venezuela. Otocinclus termasuk hewan herbivora dan salah satu ikan pemakan alga. Bisa dibilang dialah si pengendali ganggang di dalam aquascape. Umur rata-rata ikan ini di penangkaran adalah 3-5 tahun, asalkan ikan tersebut dirawat dengan baik. Otocinclus adalah ikan kecil dan damai yang tidak akan mengganggu ikan lain. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di bagian bawah akuarium dan di permukaan dekorasi, tanaman, dan kaca akuarium. Di habitat liarnya, ikan ini menempel pada batu, kayu apung, dan permukaan lainnya untuk memakan alga. Perairan di habitat ini bervegetasi sedang, dengan sirkulasi yang baik terhadap sinar matahari dan dasar sungai berpasir yang lembut. Ada 22 spesies ikan ini yang diketahui. Ikan kecil ini tumbuh hingga 2 inci panjangnya dan muncul dalam berbagai warna, dengan garis coklat horizontal di sepanjang tubuh ikan. Ikan ini berenang cepat dan melesat melintasi tangki untuk berlindung ketika mereka merasakan bahaya. Ikan ini adalah ikan nokturnal yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mulut menempel di permukaan di dasar tangki. Ikan ini sesekali berenang ke permukaan air untuk menghirup udara, terutama jika oksigen di dalam air kurang. Selain memakan alga, sayuran hijau seperti selada, bayam, dan zucchini adalah pilihan baik untuk makanan ikan ini. Potong kecil-kecil, lalu masukkan dan tenggelamkan ke dasar akuarium. Ikan ini tidak rentan terhadap penyakit tertentu, namun kualitas air di dalam akuarium harus bagus dan bersih dengan suhu air 22-26 derajat Celcius dan pH antara 6,8 sampai 7,5. Ikan pleko. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk ke dalam famili Loricariidae. Lebih tepatnya anggota keluarga Hepostomus plecostomus. Mereka memiliki julukan sebagai ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Tak heran jika penghobi memelihara ikan ini kalau menyentuh tubuhnya akan terasa keras.
Pleco banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai di Amerika Selatan. Ikan ini dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya, serta memiliki umur 10-15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan pleco berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleco juga memiliki bintik atau pola warna berpasir. Pleco memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, pleco memiliki selaput yang menutupi mata mereka yang memungkinkan mereka untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata mereka. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor pleco berbentuk bulan, dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Tahukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki 2 organ pernapasan. Pertama, mereka menggunakan insang sebagai alat pernapasan di air yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh. Sapu-sapu secara alami aktif di malam hari. Di siang hari mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam tangki akuarium, serta ikan yang tinggal di dasar dan bergerak perlahan di lantai akuarium. Pleco cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri ke kaca atau batu di dalam akuarium. Mereka senang sekali memakan beberapa ganggang. Walau begitu, makanan mereka tidak boleh terdiri dari ganggang saja. Ketujuh, ikan Corydoras. Ikan berkumis yang satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik, dari Trinidad hingga ke drainase Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5-6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi ataupun beristirahat. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor. Mereka memakan larva serangga, cacing, dan tanaman. Sedangkan untuk jenis makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang, ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di dalam akuarium. Merawat ikan ini juga sangat mudah. Namun ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang sangat tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan yang satu ini yaitu berkisar 24-28 derajat Celcius dan juga dengan pH air akuarium sedikit di bawah 7. Gunakan kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci karena ikan ini merupakan ikan yang hidupnya berada di dasar akuarium. Penggunaan substrat yang tajam atau kotor dapat merusak kumis ikan ini. Dalam satu akuarium, sebaiknya ada lebih dari 2 ekor ikan Corydoras yang sejenis atau digabung dengan ikan gapi, jenis ikan tetra, ikan swordtail, ikan pleco, dan ikan lainnya yang berukuran sama. Tidak disarankan digabungkan dengan jenis ikan cichlids, lobster, dan ikan hias ukuran besar. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit yang mungkin timbul pada ikan ini seperti white spot dan infeksi bakteri. Untuk pengobatan ikan ini cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. Kedelapan, Twig catfish. Twig catfish alias lele Farlowella adalah spesies ikan air tawar yang mendapatkan namanya dari kemiripan bentuk tubuhnya yang sama dengan tongkat kayu. Nama Farlowella sebenarnya merujuk pada genus, tetapi digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan ikan ini. Twig catfish sangat kurus dan sangat panjang seperti ranting. Bentuk inilah yang berfungsi sebagai kamuflase yang sangat baik dalam hubungannya dengan minimnya gerakan dan membantu mereka menghindari pemangsa.
Dari 35 lebih spesies dalam genus Farlowella, kemungkinan kamu hanya akan melihat 2 di antaranya di akuarium, yaitu Farlowella acus dan Farlowella vitate. Ikan ini ditemukan di banyak daerah di seluruh Amerika Selatan dengan habitat tertinggi berada di Kolombia dan Venezuela. Beberapa aliran sungai tempat mereka tinggal adalah Danau Valencia serta Sungai Amazon dan Orinoco. Toy catfish lebih suka air dengan banyak tanaman di dalamnya. Tanaman ini berfungsi sebagai tempat untuk bersembunyi dan menempelkan diri dengan menggunakan mulut penghisap mereka. Mereka juga suka menempelkan diri pada berbagai potongan kayu. Toy catfish suka menggigit kayu dan biofilm untuk makanan sambil tetap relatif diam hampir sepanjang hari. Kondisi air ideal untuk merawat toy catfish adalah berkisar pada angka 22-27 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai dengan 7. Di alam liar, toy catfish memakan alga dan biofilm yang mereka temukan di permukaan kayu dan juga tumbuhan. Di dalam tangki, mereka makan campuran pelet nabati dan juga sayuran. Ikan ini pemalu, jadi hindari ikan yang agresif, riuh, atau bahkan hanya berukuran besar. Neon tetra dan zebra danios adalah pilihan yang pas sebagai teman satu tangki bagi ikan ini. Itulah ikan hias pembersih akuarium yang efektif. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.